Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita kelompok 2. Di sini kita akan membahas tentang accounting theory. Sebelumnya, untuk teman-teman agar lebih enak, kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rasul Tirtajiri dengan NIM 2019-12-11-038. Saya adalah mahasiswa Indonesia Business School angkatan 2019. Dan teman saya Muhammad Ariel mungkin bisa perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019-12-11-036. Saya di sini sebagai anggota kelompok 2 teori akuntansi. Saya dari angkatan 2019. Lalu di sini bisa dilanjutkan. Ya, salam kenal. Nama saya Harley Bayi Bimantoro. NIM saya 2019-12-11-014. Saya di sini berperan menjadi ketua dari kelompok ini. Silakan lanjutkan presentasinya, Ariel. Terima kasih untuk Selamat menikmati. teman-teman saya. Oke, untuk kawan-kawan yang ingin memahami teori akuntansi dengan sangat baik, agar dimohon untuk tonton video ini dengan bersama ya, sampai habis. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saudara Ariel, boleh tersetuju? Oke, di sini kita akan membahas itu yang pertama itu kita akan membahas tentang aset ditentukan. Kita akan membahas apa itu aset, pengertian aset, dan lain-lain. Terus yang kedua kita akan membahas tentang pengakuan aset. Di pengakuan aset kita juga akan membahas apa sih itu pengakuan aset. Yang ketiga tetap sama, kita membahas tentang pengakuan aset. Yang keempat itu kita membahas tentang tantangan bagi pembuat standar. Yang kelima itu kita akan membahas tentang masalah pada auditor. Dan yang keenam itu akan ada ringkasan dari semua yang telah kita bahas. Oke, bisa ini. Oke, pertama kita akan membahas tentang aset yang ditentukan. Sebelumnya, apa sih aset itu? Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir entitas. Nah, untuk pengertian aset itu sebelumnya mengumpulkan aset dan mengerti apa saja jenis-jenis aset. Alangkah lebih baik jika teman-teman terlebih dahulu tahu pengertian aset. Nah, pengertian ini harus Anda ketahui untuk menghindari misleading atau miskonsepsi yang bisa saja membuat Anda salah dalam menilai apa itu aset nantinya. Nah, aset adalah istilah yang diartikan menjadi beberapa definisi oleh beberapa subjek. Definisi pertama datang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lain yang nyata. Sedangkan kalau Wikipedia itu menyatakan aset merupakan salah satu saldo normal debit atau sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Nah, definisi aset lainnya juga dinyatakan oleh beberapa ilmuwan dalam sebuah jurnal, diantaranya oleh Siregar, Hidayat Munawir dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis aset itu memiliki jenis-jenis ya, yang menurut keberadaan fisik. Aset tak hanya mempunyai satu jenis-jenis saja. Nah, melainkan masih diduplikasikan terlebih dahulu baru diisi oleh jenis-jenis sesuai golongannya. Klarifikasi yang pertama berupa jenis aset menurut keberadaan fisik. Menurut keberadaan fisik, aset dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Nah, aset yang berwujud terdiri dari benda apa saja yang bisa dirasakan dan dilihat oleh mata. Apa aja sih? Yaitu antara lain rumah, tanah,
peralatan kantor, uang kas, emas, surat berharga, mesin, barang dagangan, dan benda pokoknya yang bisa dilihat apa saja itu yang bisa dilihat oleh mata. Nah, aset tak berwujud itu kebalikannya dari aset berwujud, yaitu aset yang nggak bisa dilihat. Apa aja sih jenis aset yang nggak bisa dilihat itu, atau yang kita kenal dengan intangible asset, antara lain adalah izin hak paten. Izin hak paten itu nggak bisa dilihat, tapi uh, itu adalah aset walaupun nggak bisa dilihat. Terus merek dagang juga sama. Terus goodwill, hak cipta kekayaan intelektual, dan lain-lain. Jadi begitu ya perbedaannya ya. Kalau aset berwujud itu aset yang bisa dilihat, kalau aset tak berwujud itu aset yang tidak bisa dilihat. Nah, ini ada jenis-jenis aset menurut konvertibilitas. Nah, kita lanjut ke aset yang ditentukan. Itu ada memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu manfaat ekonomi masa depan. Ini apa sih maksudnya manfaat ekonomi masa depan? Dan kita tahu ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Itu mau di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi kita juga harus menentukan aset apa yang bisa menampung masa depan kita gitu. Terus yang kedua itu aset yang dikendalikan oleh suatu entitas. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa itu entitas. Entitas adalah suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Terus abstraksi misalnya biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas dalam pengembangan sistem. Nah, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan proses internal, seperti misalnya membedakan dokumen dengan proses pembukaan. Nah, itu pengertian untuk entitas. Terus ada peristiwa masalah. Oke, bisa dilihat. Ini manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan adalah potensi untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pada arus kas dan secara kas kepada entitas. Manfaat masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung. Sudah. Maaf, ada kendala. Manfaat ekonomi masa depan. Apa sih manfaat ekonomi masa depan? Yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kas dan setara kas kepada perusahaan, potensi tersebut dapat berbentuk suatu produktif dan merupakan bagian dari aktiva operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk suatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas, atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produktif alternatif. Perusahaan yang biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan
Berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas perusahaan. Kas sendiri memberikan jasa kepada perusahaan karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain. Nah, ini kita membahas tentang entitas pencari keuntungan dan entitas nirlaba. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu apa itu entitas nirlaba. Entitas nirlaba adalah organisasi non-profit, suatu organisasi yang besaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba moneter. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, rumah sakit, dan klinik publik. Organisasi politik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa, sukarela, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah. Oke, ini bisa ini. Kalau kita masih membahas tentang manfaat ekonomi masa depan. Tes. Masuk ya? Masuk. Oke. Kita akan membahas tentang masih membahas tentang manfaat ekonomi masa depan. Aset adalah suatu yang ada sekarang. Maksudnya apa sih? Aset adalah suatu yang ada sekarang itu aset yang memiliki wujud, atau aset yang tidak memiliki wujud, tapi dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, terus memiliki kemampuan memberikan layanan atau manfaat saat ini atau di masa depan. Maksudnya memiliki kemampuan memberikan layanan atau manfaat ini atau masa depan itu, aset ini memiliki suatu keuntungan lebih untuk kita yang bisa memberikan layanan terhadap kita gitu untuk kedepannya. Terus yang ketiga itu bedakan antara objek seperti bangunan atau mesin dan layanan atau manfaat yang terkandung di dalamnya. Next. Kontrol entitas. Di sini sebelumnya entitas itu adalah suatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi misalnya biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas dalam pengembangan sistem. Entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal, seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan. Tes. Ya, masuk Kak. Oke. Ya, maaf ada gangguan jaringan. Terus entitas dalam informatika adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lain yang mempresentasikan data, dan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data.
Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Contohnya itu entitas karyawan, maka memiliki atribut nama karyawan, alamat, dan ID. Terus setiap entitas memerlukan atribut kunci, utama yaitu atribut yang mewakili setiap data yang ditampung dan dinilainya unik. Nah, entitas dibagi menjadi dua, yaitu entitas lemah dan entitas kuat. Entitas apa sih itu entitas kuat? Entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada himpuan entitas lainnya. Terus untuk entitas lemah adalah suatu keberadaan bergantung pada himpunan entitas lain. Misalnya, entitas pembelian bergantung pada entitas Bu Puri sekian dan terima kasih. Terus manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas. Terus hak entitas untuk menggunakan atau mengendalikan aset tidak pernah mutlak. Kepemilikan sering bersamaan dengan kontrol, tapi itu bukan karakteristik penting dari suatu aset. Tidak mengendalikan keberlakuan hukum. Jadi tidak bisa, harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara kita. Next. Oke, kita membahas tentang peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu atau masa lampau, kontrol sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jadi kontrol itu menentukan apa yang akan terjadi di masa depan atau masa sekarang. Jadi untuk teman-teman mungkin harus bisa mengontrol suatu usaha atau bisnis dengan sangat baik agar kedepannya itu lebih baik gitu ya. Terus aset yang direncanakan tidak masuk. Banyak juga masalah peristiwa masa lalu tuh aset yang direncanakan itu tidak masuk. Terus peristiwa dapat diartikan dengan cara yang berbeda. Oh ya, maaf, untuk aset yang direncanakan tidak masuk itu dalam suatu bisnis itu masih banyak banget yang aset yang udah kita rencanakan sebelumnya tapi tidak jadi gitu, tidak masuk. Itu banyak banget. Contohnya kayak mungkin ada suatu perusahaan yang ingin memiliki sebidang tanah gitu untuk gudang atau lain-lain, tapi malah nggak jadi karena ada suatu kendala seperti kayak mungkin modalnya kurang atau lainnya. Terus peristiwa dapat diartikan dengan cara yang berbeda. Mungkin peristiwa yang dapat diartikan dengan cara berbeda itu mungkin jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau mengalami penurunan dalam penjualan, itu tidak bisa mengartikan dalam berbeda-beda. Mungkin sebagian orang ada yang menyerah untuk meneruskan usaha ini, tapi sebagian orang juga ada yang selalu mengambil selalu mengambil pelajaran dari kesalahan. Makanya itu maksud dari peristiwa yang diartikan dengan cara yang berbeda. Oke, next. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Muhammad Ariel. Untuk Muhammad Ariel, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak, Saudara Tirta. Oke. Saya akan masih melanjutkan ya penjelasan teman saya tadi tentang aset yang ditentukan. Nah, ini salah satu karakteristiknya, yaitu aset itu dapat ditukar. Jadi ada beberapa pendapat bahwa ini adalah karakteristik yang keempat gitu. Dan yang penting sekali ini karena aset dapat ditukar.
dan dia juga bersifat dapat dipisahkan dari entitasnya. Jadi itu kenapa ini penting sekali. Jadi salah satu kriteria aset itu adalah dapat dipertukarkan. Seperti yang dikatakan oleh Godfrey dari bukunya itu, asset its disposal value is separated from the from the value of the entity. Jadi bahwa nilai jual terpisah dari nilai entitas itu, jadi elemen tersebut dapat dipisahkan dari badan usaha sehingga dapat diperjualbelikan ya, oleh perusahaan atau yang pemilik si aset ya. Oke, next ini menurut ini ya seorang ahli McNeil, dia menyebutkan barang yang tidak dapat dipertukarkan harus ada kekurangan nilai ekonomi karena pembeliannya atau penjualannya harus selamanya tetap mustahil, dan dengan demikian tidak ada harga pasar untuk barang itu yang pernah ada. Untuk Inggrisnya itu mungkin a good of lack of exchangeability, maksudnya itu ya barang yang tidak good itu barang yang tidak dapat ditukar a good itu barang. Nah, terus mereka itu kalau lack kurang dapat kurang ya atau tidak bisa dipertukarkan, maka mereka memiliki kekurangan dalam nilai ekonominya, harga value. Oleh karena itu harga pembeliannya itu mungkin akan sulit ya. Oleh karena itu banyak harga pasar di mana yang tidak akan terjadi. Jadi aset itu especially terlalu terkena dampak oleh condition dari goodwill. Jadi ada niat baiknya yaitu untuk tunduk pada evaluasi dan bukan untuk pengukuran. Jadi pada tahun 1939 McNeil itu mengatakan ya itu ya di atas bahwa barang yang bagus itu tidak memiliki nilai pertukaran, harus kekurangan nilai ekonomi karena pembeliannya atau penjualannya harus tetap ada. Namun tidak ada harga pasar yang dapat digunakan untuk itu. Jadi aset yang disesuaikan dengan kondisi ini adalah konsep goodwill. Goodwill tidak bisa dijual secara terpisah seperti aset lainnya. Menurut ahli yang lain yaitu Chambers memberikan alasan kenapa goodwill tidak termasuk dalam aset. Hal ini muncul perlunya pertimbangan kapasitas suatu entitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan lingkungannya. Sedangkan singkatan goodwill itu tidak memiliki kualitas abadi. Selain itu juga Chambers juga berpendapat bahwa penentuan posisi keuangan melibatkan pengukuran nilai aset dan kewajiban. Tetapi goodwill tidak bisa diukur karena nilainya hanya muncul karena adanya selisih biaya investasi dengan nilai buku. Kalau dikatakan oleh Chambers ini yang dimaksud dia itu hal ini sama aja dengan menambahkan apel sama jeruk, nggak nyambung. Nah, namun ada argumen lain yang menentang kalau nilai pertukaran itu nilai jual beli yang diperboleh hanyalah salah satu cara untuk memperoleh manfaat dari aset. Misalnya persediaan adalah
Ya maaf, masalah koneksi. Oke. Oke, apa sudah masuk layarnya? Oke, sudah ya. Oke, tadi sampai mana? Oke, makasih Le. Tadi sampai mana ya? Itu ya tadi contohnya itu persediaan. Jadi salah satu jenis aset itu yang manfaat utamanya adalah melalui pertukaran. Tapi manfaat aset seperti pabrik, mesin, dan gedung perkantoran yang diperoleh melalui penggunaan aset tersebut. Jadi manfaat dari aset tersebut tidak terpengaruh oleh apakah mereka dapat dipertukarkan. Ini kritik juga untuk menunjukkan bahwa nilai ekonomi tergantung pada kelangkaan dan utility atau utilitas pada nilai pertukaran. Juga menurut ahli yaitu Munich, pertukaran itu tidak membuat nilai-nilai ekonomi. Jadi pertukaran hanyalah karakteristik yang menunjukkan keberadaan aset. Sehingga untuk goodwill sendiri memang dikatakan sebagai aset ya sebagai aset, tapi bukan merupakan upaya untuk menilai bisnis secara keseluruhan. Itu hanya sebuah upaya untuk mengidentifikasi dan menghargai sumber tertentu yang memiliki manfaat untuk di masa depannya nanti untuk perusahaan. Tapi nilai pertukaran tetap dikatakan salah satu kriteria aset pas yang karena beralasan bahwa jika goodwill dikeluarkan dari perhitungan leverage untuk tujuan perjanjian utang, bahkan jika ada penurunan nilai goodwill saat periode dikecualikan dari ukuran return of equity, jumlah ekuitas yaitu rasio leverage, dan dalam pengembalian rasio dipengaruhi oleh sebuah periode penurunan nilai goodwill. Dan ini dapat mempengaruhi apakah perusahaan melanggar perjanjian utang tersebut. Ya, insya Allah pada paham ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi yaitu pengukuran aset. Dari ini, luas dan waktu pengukuran aset itu penting karena dapat memiliki konsekuensi ekonomi bagi penyusunan dan pengguna laporan keuangan. Jadi maaf ya, ini dari bukunya yaitu Recognizing Assets on the Balance Sheet. It also involves condition that can be called recognition rules. Ya, maksud dari itu ya pengakuan suatu aset pada balance sheet ini memiliki kesinambungan dengan kondisi yang bisa dikatakan sebagai pengakuan aset. Jadi mengakui aset dalam neraca itu juga melibatkan kondisi yang bisa disebut yaitu aturan atau pengakuan. Disebut aturan pengakuan. Aturan ini telah dirumuskan karena akuntan memerlukan bukti untuk mendukung catatan mereka dalam dalam ruang lingkup dan lingkungan ketidakpastian. Akuntan juga ingin memastikan bahwa aset tertentu ada dan bahwa masuknya suatu aset itu dalam neraca memberikan informasi yang sangat berguna, yang relevan, dapat diandalkan. Contoh yang konvensionalnya itu dalam recognition rules-nya itu atau pengakuan aturan pengakuan, yaitu salah satunya ini dari buku yaitu salah satunya account receivable sama account receivable yang dicatat sebagai aset ketika kita melakukan penjualan melalui kredit. Lalu ada equipment yang dicatat sebagai aset ketika kita melakukan pembelian. Dua contoh aturan ini pengakuan konvensional adalah itu ya tadi
sebuah piutang, tadi account receivable yang dicatat sebagai aset tidak yang aset yang ketika penjualan kredit. Lalu adanya peralatan yang dicatat sebagai aset ketika dibeli. Oke. Dari contoh itu dari contoh pedoman itu, pengakuan yang resmi itu ditetapkan adalah pedomannya digunakan untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Untuk lease, sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dari LAS 17 atau AASB 117, ini memenuhi salah satu kriteria berikut yang menunjukkan bahwa sewa non dibatalkan adalah untuk dikapitalisasi kecuali ada alasan lain yang membutuhkan sewa yang akan dianggap sewa operasi. Jadi itu ada kepemilikan transfer sewa aset kepada lease pada akhirnya masa sewa. Lalu ada lease memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi menjadi dieksekusi untuk itu cukup yakin pada awal sewa bahwa pilihan yang dilaksanakan masa sewa adalah untuk sebagian besarnya ekonomis, meskipun hak milik tidak dialihkan pada awal sewa nilai. Kini dari pembayaran sewa minimum sebesar setidaknya secara substansial nilai wajar aset atau sewaannya. Dan yang terakhir itu ada aktiva sewa guna usaha, adalah dari satu sifat khusus yang hanya penyewa dapat menggunakan tanpa modifikasi besar. Ya, bisa tadi yaitu mengakui, bisa dilihat di slide, pengakuan aset ini untuk mengakui aset di neraca yang melibatkan aturan pengakuan, yaitu konvensi dan pernyataan otoritatif. Kriterianya ya tadi sudah saya sebutkan belum? Oke. Di sini kriterianya itu ada dua ya, kriteria pengakuan saja dan kriteria pengakuan masa lalu. Dalam kriteria pengakuan itu ada manfaat ekonomi masa depan, harus bersifat memungkinkan, lalu adanya aset yang harus dapat diukur secara andal. Dan untuk kriteria pengakuan masa lalu itu ada, mereka itu mengandalkan hukum, ada penuntasan substansi ekonomi dan transaksi atau peristiwa, dan yang ketiga itu ada penggunaan prinsip konservatisme di mana mereka mengantisipasi kerugian tetapi bukan keuntungan. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasan pengukuran aset. Jadi dalam pengukuran aset ini semua elemen akuntansi terkait dan pengukuran arus laba dari pengukuran perubahan aset bersih. Jadi aturan dan praktik yang mengatur pengakuan dan pengukuran aset juga akan mempengaruhi pengukuran laba dan pada gilirannya modal atau ekuitas. Oke, saya minum dulu. Oke. Jadi dari pengukuran aset ini, setelah kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Ada beberapa pendekatan pengukuran yang dijadikan sebagai dasar pengukuran yang harus diadopsi. Oke, yang pertama tadi ya pengukuran. Yang measurement at acquisition cost is argued to be objective and to provide reliable and verified information. On the other hand, fair value measurement provides relevant information. Jadi penyusunan standar telah menyepakati pedoman konseptual untuk pengukuran pada biaya perolehan. Ini berpendapat bahwa untuk bersikap objektif dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar juga memberikan
informasi yang relevan ke rangka IASB yang menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Namun yang belum dapat ditentukan adalah pengukuran apa yang harus digunakan dalam mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Ya, bisa dilihat ya, setelah definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Tadi yang sudah saya itu, pertama itu pendekat pengukuran tersedia, lalu ada karakteristik kualitatif informasi keuangan, lalu setelah diukur ditaruh di neraca atau balance sheet, dan mereka itu bersifat batas hanya untuk mencatat pengungkapan. Sekarang kita masuk ke dalam aset berwujud. Pendekatan tradisional adalah mengukur aset dengan biaya historis. Jadi standar IASB-nya ini mengizinkan kita untuk pengukuran ulang berikutnya menggunakan sejumlah pendekatan nilai wajar, yaitu nilai keluar atau nilai pakai. Jadi di perusahaan Inggris, Australia dapat menggunakan nilai selain biaya historis selama bertahun-tahun. Jadi Sum of National Gap ini memiliki favor untuk menggunakan historical cost dan konsisten dengan konservatif, pendekatan konservatif untuk pengukuran. Jadi mereka ini favor ya, mendukung GAAP ini mendukung penggunaan biaya historis, misalnya GAAP nasional Prancis dan Jerman dan Uni Eropa. Direktif sebelum 2005, pengukurannya setelah pengakuan berdasarkan biaya historis, yang berarti bahwa aset diukur pada biaya perolehan, lalu dikurangi penyusutan dan penurunan akumulasi biaya. Jadi pendukung model biaya ini berpendapat bahwa biaya akuisisi memberikan bukti objektif dan dapat diverifikasi dari biaya aset, dan bahwa penerapan penyusutan dan penurunan memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Selain itu juga bersifat konsisten dengan pendekatan konservatif dalam melakukan pengukuran kerugian nilai aset, lalu diakui dalam laporan keuangan. Tetapi keuntungan yang tidak itu bagaimana itu di IASB, standar Pyramid Subsequent ini measurement of tangible asset, tapi tidak dibutuhkan untuk penggunaan current value atau pengukuran model. Jadi reevaluasi dapat memberikan informasi lebih lanjut saat ini tentang nilai dari biaya historis. Namun argumen ini kurang membujuk atau kurang persuasif jika aset yang baru dibeli tidak mengikuti fluktuasi harga pasar. Jadi manajer dapat merevaluasi bagaimana tanah pada kenaikan harga, lalu untuk memastikan bahwa aset tidak dinilai terlalu rendah di neraca. Jadi sebuah nilai saat ini pada neraca mungkin relevan untuk pengambilan keputusan. Di perusahaan Inggris Raya dan Australia telah bertahun-tahun menilai aset berwujud selain biaya historis. Bodybart dan Kazincnik menunjukkan bahwa di Inggris Raya pada 43% itu dari perusahaan mencatat cadangan revaluasi aset. Lalu berdasarkan pada perusahaan tahun antara tahun 1983 dan 1995, 0,21 BARF dan Clicks melaporkan bahwa 45% dari perusahaan Australia menilai kembali aset peralatan. Ini berdasarkan pada perusahaan tahun pada periode 1991 sampai dengan 1995. Jadi menyimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan itu Inggris memiliki pengaruh dalam perubahan kinerja. Sebelum mereka mengadopsi IAS atau IFRS pada tahun 2000 lainnya,
2005 ini perusahaan-perusahaan baik di Inggris atau Australia diamati kurang menggunakan model revaluasi dibandingkan dengan sebelumnya periode yang tadi ya. Alasannya adalah lingkungan relatif rendah inflasi sehingga nilai aset direvaluasi tidak akan berada secara material terhadap jumlah yang tercatat di neraca. Hal ini juga akan menimbulkan biaya revaluasi meningkat karena perusahaan perlu menilai aset setiap waktu. Contoh-contoh ini juga menunjukkan dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan dari model pengukurannya. Jadi keanekaragaman dalam praktek ini akan membuat sulit bagi IASB untuk mempromosikan salah satu model pengukuran. Bahkan jika dewan yang menyepakati sebuah model yang bagus, salah satu argumen terhadap penggunaan model pengukuran aset ini adalah untuk pengukuran dapat diandalkan dan subjektif karena nilai wajarnya itu mudah diamati perubahannya. Dan Barth dan Clench ya melaporkan revaluasi aset adalah nilai yang relevan. Mereka juga memberikan dukungan untuk penyusunan standar yang memperkenalkan dan pengukuran nilai wajar standar dalam akuntansi. Jadi perlakuan keuntungan dan kerugian ini yang belum ya bersifat belum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aset tidak berwujud. Jadi aset tidak berwujud ini menggunakan pengukuran akuntansi umumnya konservatif. Jadi di mana biaya itu dikurangi akumulasi, amortisasi, dan penurunan nilai. Biaya yang itu adalah biaya yang biasa digunakan. Jadi juga nilai wajar di pasar itu bersifat aktif dan yang terakhir itu tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan tidak dapat diakui. Jadi sebelumnya tadi dijelaskan ya dalam praktik akuntansi ada dua pengukuran yaitu sistem biaya dan nilai pasar dalam pengukuran aset. Mungkin belum saya jelaskan tapi ada dua ya. Jadi apakah kita akan menggunakan hal yang sama dalam mengukur aset tidak berwujud? Jadi pada standar akuntansi itu kita mengharuskan mengukur aset tidak berwujud awalnya itu menggunakan biaya perolehan yaitu dari IAS 38 paragraf 24. Ini penggunaan model ini nilai saat ini untuk aset untuk tidak berwujud itu bersifat jarang. IAS juga pada IAS 38 ayat 75 mereka menyebutkan bahwa hal ini memungkinkan model revaluasi tetapi tidak seperti IAS 16 yang mensyaratkan nilai wajar yang ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif karena sebagian besar yang berwujud aset dengan sifatnya tidak memiliki pasar aktif biaya. Jadi mereka ini ya tadi ya dikurangi akumulasi dan amortisasi dan penurunan. Hal ini adalah untuk metode pengukuran luas yang digunakan pada para 81. Selain itu IAS 38 yang melarang pengakuan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat masa depan yang itu dihapuskan atas dasar bahwa itu tidak menghasilkan aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi penilaian aset tidak berwujud adalah kontroversial yang melibatkan seperti halnya estimasi yang subjektif dari nilai aset yang wajar. Ya, ini berikut adalah instrumen keuangan. Dalam instrumen keuangan yaitu FASB atau IASB derivatif diukur pada nilai wajar daripada yang IASB itu berkomitmen untuk menggunakan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan.
Jadi historical cost principle-nya itu ada kurang inappropriate, kurang tepat, atau untuk mengukur instrumen finansial. Untuk contohnya itu tadi ya, derivatif yang tidak memiliki cost atau ya. Jadi kita tahu bahwa model pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya historis. Namun beberapa berpendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis tidak pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Misalnya pertimbangan derivatif yang tidak memiliki biaya. Seiring waktu nilai mereka dapat berubah. Tetapi di bawah biaya historis, biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. Sedangkan haruskah perubahan nilai derivatif harus dimasukkan dalam neraca untuk mencerminkan nilainya pada entitas perusahaan? Haruskah keuntungan atau kerugian dari derivatif masuk dalam laba atau rugi? Jadi dalam laba atau rugi suatu perusahaan. Jadi bagaimana investor cukup menilai risiko jika derivatif dan kontrak keuangan lainnya tidak diakui? Sehingga dalam buku ini yang kita gunakan, yaitu buku Godfrey Accounting Theory, mengatakan bahwa FASB dan IASB telah mengkonklud derivatif should be measured, harus diukur pada fair value dibandingkan dengan cost, yang didefinisikan sebagai fair value as sebagai the amount total amount yang dimana instrumen yang bisa ditukarkan di transaksi yang terjadi gitu between antara dua pihak. Dari kesimpulan itu derivatif harus diukur pada nilai yang wajar daripada biaya historis yang fair value-nya adalah nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Penyusun standar settler berpendapat juga bahwa pengukuran aset keuangan pada nilai pasar, pengukuran informasi disediakan dengan informasi yang relevan tentang nilai mereka sejak itu dari tahun 1980 sampai dengan FASB telah diperlukan pengukuran nilai wajar baik secara langsung dalam laporan keuangan atau pengukuran catatan dalam standar seperti PSAK nomor 107, 115, 119, 123, 125, 133 dan bukunya itu sampai ada sampai 144 dan 107 dan sampai PSAK 107 yang diterbitkan pada tahun 1991 itu didefinisikan nilai wajarnya sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak yang bersedia selain dalam penjualan fakta atau likuidasi. Standar ini lebih lanjut dijelaskan sebagaimana nilai wajar yang dapat ditentukan. IASB telah berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan atau penyusun standar. Juga penyusun standar juga berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dari instrumen harus diakui sebagai mereka muncul untuk melaporkan risiko yang terkait untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan dan untuk menghindari kompleksitas perlakuan akuntansi yang ada. Contohnya seperti akuntansi yang dilindung nilai. Oke. Ini saya lanjut tantangan tantangan bagi penyusun standar. Ada dua hal yang menjadi tantangan dalam penyusunan standar. FASB atau IASB bermaksud untuk mengatasi masalah pengukuran di fase C dari proyek kerangka konseptual. Tadi ada dua ya.
Yang pertama itu mempertimbangkan konsep pengukuran prinsip dan istilah, lalu mengevaluasi dan memberi peringkat metode pengukuran. Ini bersifat karakteristiknya kualitatif. Dua hal ini FASB juga udah intent untuk masalah pengukuran pada fase yang conceptual frameworknya dimasalahkan sebagai sebagai potential sebagai pengukuran potensial, baik itu pass entry atau exit price atau modified pass amount atau current entry, lalu exit atau juga equilibrium price, lalu ada juga value in use for future entry atau exit price. Jadi masalah yang dimaksudkan atau dipertimbangkan dasar pengukurannya apakah menggunakan harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, dan harga sekarang atau harga yang keseimbangan pasar, nilai guna masa depan atau harga jual masa depan. Mereka akan mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Lalu komentator mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tentang meluasnya penggunaan atau pengukuran nilai wajar IFRS yang telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya. Dan kewajiban ini di bawah IAS 39 serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar. Selanjutnya untuk model pengukuran yang ini akan dilanjutkan oleh teman saya Harley. Dipersilahkan. Ya. Ya. Sabar ya. Error. Selanjutnya, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang model pengukuran. Yang pertama itu ada model pengukuran nilai wajar. Nilai wajar adalah pengukuran yang terdepan. Menurut Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAAPPI, Hamid Yusuf yang dikutip dari majalah Akuntan Indonesia, yang pertama kali mengenalkan konsep nilai wajar ini adalah negara Australia, Inggris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris. Dan konsep ini pertama kali digunakan untuk menghitung aset biologis di lingkungan perusahaan perkebunan dan peternakan di Australia dan Inggris. Di Inggris, dan pertimbangan aset dan bidang usaha perusahaan-perusahaan tersebut adalah makhluk hidup, seperti tanaman dan hewan ternak yang terus berkembang dan berhak. Dan jika perusahaan-perusahaan tersebut dinilai dengan nilai buku atau historical cost, tentu tidak fair atau tidak adil karena mencerminkan nilai ekonomi yang tidak sebenarnya. Dan dari situ kemudian ditemukan konsep perhitungan yang baru dan kemudian dikenal sebagai konsep nilai wajar atau fair value. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam standar akuntansi internasional yang diberlakukan pertama kali itu pada tahun 2003 untuk menilai aset-aset biologis di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan sejak saat itulah semua perusahaan-perusahaan publik di Eropa menggunakan metode nilai wajar atau fair value untuk menyusun laporan keuangannya. Lalu
baik IASB atau FASB itu mendukung penggunaan pengukuran nilai wajar ini yang lebih besar. Di tengah semangat penerapan konsep nilai wajar ini atau fair value, muncul tudingan negatif penerapan konsep nilai wajar ini, di mana krisis keuangan yang dipicu oleh Supreme Mortgage pada semester 2 tahun 2008. Lalu nilai wajar ini sempat dijadikan kambing hitam dan disebutkan bahwa sistem akuntansi atau pelaporan keuangan yang menggunakan metode ini itu sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan tersebut. Lalu tudingan itu dibantah oleh tim yang dibentuk oleh Security Exchange Commission atau biasa disingkat SEC. Lalu tim-tim dari negara dalam G20 dan tim dari IMF yang melakukan kajian yang sama. Lalu hasil penyelidikan menyebutkan bahwa krisis tidak disebabkan oleh laporan keuangan yang menggunakan metode nilai wajar tersebut, melainkan karena adanya pengambilan risiko yang terlalu besar dan kegagalan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan di negara Amerika Serikat dalam mengantisipasi probable credit loss atau keraguan atas kualitas aset dan turunnya kepercayaan kreditur maupun investor. Maaf, ada gangguan. Ya. Lalu fair value itu atau nilai wajar telah menggantikan nilai buku yang selama ini itu sebagai menjadi basis yang digunakan dalam pengukuran aset tetap atau pos keuangan lainnya. Dan nilai wajar ditetapkan oleh International Accounting Standard Board atau biasa disebut IASB sebagai dasar untuk mengatur aset dan liabilitas. Dan kebutuhan informasi dari suatu kondisi keuangan pada satu entitas sering dilihat dari laporan keuangan entitas tersebut. Dan kinerja suatu laporan keuangan seharusnya dapat memberikan gambaran atas beberapa indikator kinerja keuangan yang dimaksud. Lalu pada gilirannya laporan keuangan tersebut akan memberikan gambaran atas kualitas aset dan kewajiban yang dimiliki entitas. Next. Selanjutnya, di slide ini ada cara menghitung pengukuran nilai wajar. Pengukuran nilai wajar itu mengasumsikan bahwa transaksi penjualan aset atau pengalihan liabilitas terjadi di pasar utama atau principal market. Atau juga yang paling menguntungkan itu namanya itu most advantage market. Lalu, pasar utama merupakan pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas. Dan sedang pasar yang paling menguntungkan adalah pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transportasi. Oleh karena itu, dalam pengukuran nilai wajar, entitas harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Meskipun entitas juga tidak perlu untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas. Lalu, harga yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar ini itu adalah harga pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini, bukan kondisi pasar yang sebelum-sebelumnya. Terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya. Harga yang digunakan tidak perlu disesuaikan dengan biaya transaksi, karena biaya transaksi dicatat sesuai PSAK yang berlaku. Dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dari aset tersebut dengan mempergunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.
atau Highest Best and Use, atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi. Dalam menentukan Highest Best and Use aset itu, entitasnya itu harus mempertimbangkan tiga hal. Yang pertama itu penggunaan secara fisik dimungkinkan, lalu pertimbangan yang keduanya itu penggunaan secara hukum diizinkan, dan pertimbangan yang terakhir itu penggunaan layak secara keuangan. Lalu penilaian harus menekankan input pasar, asumsi dan data yang digunakan pelaku pasar dalam entitas nilai wajarnya itu harus sama. Dan ketika harga quotation atau quote price untuk pengalihan suatu liabilities atau instrumen ekuitas milik ekuitas sendiri atau serupa itu tidak tersedia, dan liabilitas milik sendiri yang identik dimiliki oleh pihak lain sebagai aset, entitas itu mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen. Perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilities atau instrumen ekuitas milik ekuitas sendiri yang identik dengan aset pada pengukuran. Lalu pengukuran nilai wajar dari perspektif pelaku pasar ditentukan melalui, pertama itu ada harga quotation di pasar aktif, lalu yang kedua itu input, ada input lain yang dapat diobservasi seperti harga di pasar yang tidak aktif. Lalu ada teknik penilaian lain seperti pendekatan penghasilan atau pendekatan pasar. Lalu entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang menandai tersedia untuk mengatur nilai wajar dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan, meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Dan teknik penilaian yang digunakan itu secara luas, yang pertama ada pendekatan pasar. Pendekatan pasar atau market approach merupakan teknik penilaian yang menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau kelompok aset dan liabilitas yang identik dengan yang identik atau sebanding seperti bisnis. Lalu yang kedua ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya itu mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat atau yang biasa disebut service capacity asset, dan juga sering disebut dengan biaya pengganti. Dan yang ketiga ada pendekatan penghasilan. Pendekatan penghasilan mengkonversikan jumlah masa depan, misalnya arus kas atau penghasilan dan beban, ke sesuatu jumlah tunggal saat ini, yaitu diskontokan. Next. Lalu di slide selanjutnya masih dengan cara menghitung pengukuran nilai wajar. Cara menghitung nilai wajar itu ada 3 tingkatan atau 3 level hierarki untuk di-input. Level yang pertama itu harga yang dikutip untuk item yang identik di pasar aktif tanpa penyesuaian. Level kedua itu harga yang dikutip untuk item serupa di pasar aktif disesuaikan dengan cara perbedaan. Lalu di level yang ketiga ini, estimasi nilai wajarnya itu menggunakan beberapa teknik penilaian yang tentunya konsisten dengan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan dan biaya. Next. Lalu selanjutnya ada masalah untuk auditor.
untuk auditor ini itu biasa dialami oleh sejumlah auditor di negara kita atau seluruh dunia ini. Mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan karena memerlukan penerapan model penilaian dan seringkali menggunakan ahli penilaian. Next. Lalu apa saja yang auditor perlukan dalam masalah untuk auditor ini? Auditor itu memerlukan yang pertama, auditor harus memahami proses perusahaan klien dan kontrol yang relevan untuk menentukan nilai wajar. Jadi kalau jadi auditor itu sebelum menentukan nilai wajar itu kita harus memahami proses perusahaan klien tersebut dan juga harus mengontrol mengontrol perusahaan tersebut dengan cara yang relevan agar bisa menentukan nilai wajar dengan betul. Lalu auditor itu perlu membuat pertimbangan apakah metode dan asumsi pengukuran perusahaan klien tersebut sudah tepat dan kemungkinan besar memberikan dasar yang masuk akal untuk pengukuran nilai wajar. Lalu yang ketiga tentunya harus menghargai potensi bias manajemen dan kemungkinan kesalahan insentif. Next. Lalu selanjutnya dalam masalah auditor ini tentu adanya potensi bahwa kegagalan perusahaan akan mengarah pada tindakan hukum terhadap auditor yang gagal melakukan pendekatan audit nilai wajar aset mereka secara tepat. Jadi kalau misalnya kita sebagai auditor ini mengalami kegagalan perusahaan itu akan membawa kegagalan ini seperti ke tindakan hukum. Jadi cukup berbahaya juga kalau kita salah mengaudit. Next. Lalu selanjutnya ada ringkasan dari beberapa presentasi kita. Yang pertama itu ada mendefinisikan aset. Yang pertama ada mendefinisikan aset. Lalu ringkasan yang kedua, kriteria dan pengakuan dan pengukuran. Dan yang ketiga, pengakuan aset dan pengukuran pendapatan dan modal yang saling terkait. Lalu ringkasan yang keempat, model pengukuran atribut campuran dan metode pengukuran nilai wajar. Dan ringkasan yang terakhir, masalah yang timbul untuk pembuat standar dan auditor. Next. Next. Ya. Lalu selanjutnya ada istilah dan konsep utama. Istilah dan konsep utama yang pertama itu ada aset atau aktif. Lalu istilah yang kedua ada definisi. Dan selanjutnya istilah yang ketiga ada manfaat ekonomi masa depan. Lalu ada kontrol. Lalu istilah selanjutnya ada peristiwa masa lalu. Lalu istilah selanjutnya ada pengakuan aset, lalu pengukuran aset, dan yang istilah yang terakhir merupakan pengukuran nilai wajar. Next. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Maaf jika ada salah kata atau salah penerapan materi yang kita jelaskan. Kita juga masih belajar, kita sama-sama belajar, jadi belum terlalu mahir dalam materi yang kita jelaskan. Saya Harley Bayu Bimantoro sebagai ketua pamit undur diri. Saya mewakili anggota yang lain juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.